beserta seluruh anggota, seluruh jajaran, warga, seluruhnya saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini dua kerukunan berkumpul di satu titik, satu tempat dalam rangka insyaallah melakukan sebuah acara yang lazim dilaksanakan di negara kita, Republik Indonesia yang tercinta ini, yakni acara halal bihalal. Acara ini memang biasanya saling berkaitan dengan puasa Ramadan, yang kedua hari raya Idul Fitri, dan yang ketiga dengan halal bihalal. Meski Bapak Ibu sekalian, sedikit saya sampaikan bahwa sesungguhnya halal bihalal ini tidak lazim ditemukan di luar negara kita. Di Mesir, Mekah, Madinah mereka tidak kenal acara ini. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia dulu konon katanya pasca kemerdekaan kita, para pemimpin, para tokoh-tokoh bangsa, mereka setelah merdeka itu jarang ketemu lagi ya. Makanya mereka mengusulkan kira-kira kita buat acara apa yang bagus, apa namanya yang bagus, sehingga insya Allah kita kembali ketemu ya. Istilahnya bahasa canggihnya rekonsiliasi kalau tidak salah, seperti itu. Dan termasuk alhamdulillah mungkin para petinggi-petinggi dua KKLR ini dengan IKKP ini, alhamdulillah kita bisa ketemu ya, para petinggi-petinggi, para tokoh, para orang tua dan masyarakat Palopo. Alhamdulillah kita bisa ketemu di hari ini. Semoga insya Allah Bapak Ibu sekalian, hari ini setelah kita berhalal bihalal satu, insya Allah keimanan kita semakin bertambah, semakin naik. Ketakwaan kita semakin kuat dan tajam. Insya Allah setelah halal bihalal, insya Allah yang dimuliakan dan insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Warga Palopo insya Allah bisa mendatangkan manfaat, selalu bermanfaat untuk manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Itu harapan kita. Yang berikutnya insya Allah setelah kita berhalal bihalal, insya Allah yang tadinya mungkin ada di antara kita suka pemarah, insya Allah berubah menjadi pemurah. Yang tadinya barangkali suka pemukul, insya Allah jadi perangkul ya. Yang tadinya insya Allah suka pendengki, insya Allah kita berharap hatinya selalu lunak dan ringan untuk memaafkan. Itu harapan kita setelah usai melaksanakan acara halal bihalal yang dimuliakan dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan dan insya Allah, di antara kita tentu tidak ada yang sempurna ya. Kita ini manusia biasa, punya kelemahan dan punya kekurangan. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, saya mengangkat satu cerita pendek. Ada cerita pendek, ini terjadi di luar negeri. Seorang ibu, seorang wanita yang memasuki sebuah tempat perkebunan binatang ya, istilahnya lah. Di dalam kebun itu jemaah sekalian ada singa yang di dalam kandangnya. Tiba-tiba ibu tersebut, wanita tersebut memukul dinding yang di dalamnya ada singa. Lalu apa yang terjadi jemaah sekalian? Semua orang yang ada di tempat itu terheran-heran. Karena kenapa? Singa ini membalikkan kepalanya, lalu mengeluarkan kedua tangannya, lalu merangkul ibu ini dengan rangkulan yang sungguh sangat luar biasa. Orang kaget, ada apa ibu ini? Apakah ibu ini cantik? Apakah ibu ini tasnya mahal?
Apakah ibu ini cincinnya mahal? Apakah sendal sepatunya juga mahal? Lalu kenapa singa ini merangkul ibu ini dengan penuh kasih sayang seperti kelihatannya? Lalu apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ditanya, diusut, ternyata ibu ini satu, dia kasih sayangnya sungguh sangat luar biasa kepada sesama manusia. Ya, kasih sayangnya sungguh luar biasa kepada sesama manusia. Yang kedua, ibu ini apapun yang dia lakukan selalu tulus dan selalu ikhlas. Itulah yang dilakukan ibu, sehingga alhamdulillah ya Rabbil Alamin, seekor singa yang kita tahu singa yang bagaimana ketika ketemu manusia, Masya Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa suamiku tidak bisa sayang kepada saya? Mohon maaf ibu ya. Lalu pertanyaannya, kenapa sebagian suami tidak bisa sayang kepada saya? Yang dimuliakan dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ibu sekalian, mohon maaf ibu, saya tanya sedikit, dijawab sederhana jawabannya. Ibu-ibu, kira-kira ibu suka tidak ketika suaminya selalu marah-marah? Tidak bu ya? Tidak. Ibu suka kalau suaminya selalu ringan tangan? Tidak. Ibu suka kalau suaminya seke atau sekakar? Tidak. Masya Allah. Ibu suka kalau suaminya sering ngomel terus? Tidak. Sebenarnya bu, kalau ibu yang tidak suka sama ya sebenarnya. Kita juga laki-laki tidak suka. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini insya Allah halal ini insya Allah satu. Kita ubah dari tempat ini. Moga-moga kita bisa laksanakan. Yang pertama, hikmah terpenting adalah satu, jika sekiranya ada benang kusut di hati kita masing-masing, insya Allah sebelum kita bubar, benang kusut itu kita sudah luruskan insya Allah. Yang kedua, insya Allah jika sekiranya ada air yang keruh, insya Allah kita jernihkan air itu sebelum kita bubar di tempat ini. Paling tidak sesama warga Palopo. Nanti tuh lalu selanjutnya di luar warga Palopo. Intinya kita dulu, air yang keruh kita jernihkan. Yang berikutnya, yang ketiga, jika sekiranya di antara kita yang hadir masih ada air yang beku, ada yang membatu di dalam hati kita, insya Allah sebelum kita bubar, kita sepakat kita cairkan air yang beku itu, termasuk THR yang bercair bu ya. Termasuk THR yang belum cair, insya Allah kita cairkan hari ini. Dan dimuliakan dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sekalian, tiga hal ini kita mampu lakukan sebentar. Benang kusut diluruskan, air keruh dijernihkan, yang membeku kita cairkan, dalam artian kita saling memaafkan. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu saya tanya ibu, mana yang susah ibu? Minta maaf atau memaafkan? Ibu, saya tanya ke semua, mana yang susah? Minta maaf atau memaafkan? Ada yang bilang, Ustaz, susah itu yang memaafkan. Saya bilang betul juga, kadang-kadang juga ada orang habis lebaran salaman tapi bengkok mukanya. Itu tidak sampai ke hatinya, Pak. Tidak tulus itu, Pak. Jabat tangan tapi tidak sampai. Dan ternyata betul, Pak, sulit itu adalah memaafkan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang sudah itu maafkan Ustaz, tapi masih ada kurasa dendam. Apa tidak itu? Sudah ini maafkan tapi masih ada kurasa, tidak bisa berubah. Ini yang berat sekalian. Maka insya Allah jamaah yang dimuliakan, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu Pak, kasih perumpamaan. Itu kapal besar. Kapal besar tidak akan mungkin tenggelam dikarenakan air yang mengelilingi kapal itu, tidak akan mungkin tenggelam Pak. Tapi kapan kapal besar itu ada air masuk di dalamnya, baru bisa kapal itu tenggelam. Begitupun kita manusia Pak.
Ya, sedahsyat apapun goncangan ujian, maki-makian seseorang, benci seorang, zalimnya saudara kita kepada kita, memfitnah kita, tapi insya Allah tidak kita akan masuk ke dalam hati kita, kita tidak simpan dalam perasaan kita, maka insya Allah kita akan tidak jatuh di dalam kekecewaan. Itu perumpamaan. Ya. Insya Allah terserah orang cerita kita, terserah orang zalimi kita, maki-maki kita, tapi kita tidak masukkan ke dalam hati, Pak. Tapi Ustaz, orang tong itu sebelahnya, Pak, itu riana pelatihan, Pak. Ya, betul. Itulah sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Salatun man kunna fihi hasamullah hisaban yasira wa adkhalahu al-jannah birrahmah." 3 perkara, siapa yang ada padanya insya Allah mudah dihisab dan dimasukkan ke dalam surga Allah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang susah, Pak. 3 kategori ini mudah diucapkan, tapi betapa susahnya diimplementasikan dalam kehidupan kita. Apa itu, Pak Ustaz? 1, wa ta'fu amman zalama, memaafkan orang yang sudah berbuat zalim. Susahnya, Pak. Sampai ada orang yang sore sampai mati, apa tidak memaafkan dia, ya ilaha illallah. Ini hebatnya, Pak. Karena sulit, Pak, memaafkan orang yang pernah bersalah. Tapi itu Nabi lakukan, Pak. Itu Nabi lakukan. Yang kedua yang dirahmati Allah, tu'ti man haramaka, memberi kepada orang tidak pernah memberi. Orang sekte, orang bakhil. Ya. Sekte masa mau dikasih? Paling kita bilang sorry. Nah, itu yang 2. Yang ketiga jemaah sekalian, waktu siluman menyambung kembali silaturahim. Itu juga sulit, Pak, yang sudah putus tanpa alasan jelas. Makanya tadi Pak Ketua bilang, sesungguhnya Pak, Nabi bilang laisal muasil al-mukafi, bukanlah silaturahmi itu sebanyak saling kunjung mengunjungi antara satu dengan yang lainnya, bukan, Pak. Bukan aslinya itu silaturahim kunjung mengunjungi antara rumah A, rumah B, rumahnya ketua, rumah sekretaris, dan rumah yang lain, itu bukan aslinya. Walakin al-muasil, akan tetapi silaturahmi yang bagus adalah bagaimana kita saling memaafkan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita kunjung mengunjungi, kadang masih ada kelemahannya, Pak. Kadang baru 2 hari, 1 hari lebaran, bikin dosa-dosa baru. Datang berkunjung ke rumah temannya, apa nih? Ternyata pilih siaran, oh tidak seleksi isi toples ke orang. Nah makan lagi kayak macam kurang mentega, nagisi ini teman begitu. Tapi celakanya, Pak, kadang ada yang begitu pula nabung gusto. Ini dia tidak baik, Pak. Nah makin ini orang lain, pulang ambil kantong. Ini Columbus, inilah kelemahan. Makanya Nabi bilang bukan itu yang aslinya itu kunjung mengunjungi, akan tetapi intinya silaturahmi adalah bagaimana kita saling memaafkan yang dimuliakan dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, Pak, inti daripada halal bihalal ini, insya Allah seluruh warga Palopo alhamdulillah selama Ramadan saya yakin dan percaya, Pak, hubungannya dengan Allah luar biasa. Tidak ada orang Palopo yang tidak puasa, Pak, insya Allah. Tidak ada orang Palopo yang tidak mendirikan tarawih, Pak, insya Allah pasti puasa dan tarawih, Pak. Dan itu luar biasa. Selama Ramadan warga Palopo takut kepada Allah. Tidak ada orang Palopo yang berani tinggal di rumah sembunyi-sembunyi, Pak. Ketika istri ke pasar, anak ke sekolah, dia tinggal jaga rumah. Lalu di dalam rumah ada roti, Pak. Dia makan sendiri atau tidak, itu tidak ada masalah, Pak. Tidak ada yang lihat, Pak. Tapi insya Allah tidak ada warga Palopo, Pak, yang berani masuk kamar lalu makan roti diam-diam, Pak. Kenapa? Takut kepada Allah kuasanya, Pak. Yang terpenting adalah bagaimana sekarang pasca Ramadan, pasca Hari Raya Idul Fitri adalah hubungan kita sesama manusia. Dan yang kedua, hubungan kita kepada kedua orang tua kita, Pak. Ada satu hadis riwayat yang sebenarnya takut saya sampaikan, Pak, tapi mau tak mau mesti saya sampaikan, Pak. Ketika Rasulullah SAW turun, bukan Jibril turun ke bumi, Pak. Saat usai salat Idul Fitri, Pak, saat bubar dari lapangan, saat bubar dari masjid, Jibril turun, Pak. Dan Jibril langsung menghampiri Nabi saat itu Nabi masih ada di depan mimbar. Lalu apa kata Jibril? Muhammad, saya ingin berdoa, Muhammad. Inginkah engkau mentakminkan doaku, Muhammad? Jadi Jibril turun, Jibril menawarkan diri kepada Muhammad, saya ingin berdoa. Bersediakah engkau mentakminkan doaku, Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad? Silahkan Jibril berdoa, nanti saya mentakminkan doamu. Siap kita terima ini, Bu?
Mau tak mau mesti disampaikan. Apa doa Jibril dan Muhammad mentakminkan doa. Bapak Ibu, pertanyaan, kira-kira kalau malaikat Jibril yang berdoa, lalu Nabi Muhammad mentakminkan, kira-kira apa mungkin diterima atau tidak? Nasabi diterima Pak. Jibril berdoa, Nabi Muhammad mentakminkan, nasabi diterima doanya Pak. Apa doanya Pak? Dengar Pak. Jibril berdoa di depan mimbar mengatakan, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasanya hambamu yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini yang ini agak-agak perlu direnungkan bersama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau terima ibadah puasanya hambamu yang durhaka kepada dua orang tuanya. Maka untuk itu jam sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui halal ini Pak. Mari kita menjadi anak Palopo. Semoga warga Palopo tidak ada istilah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Kalaupun ada orang tua berdosa kepada anaknya itu tidak ada masalah Pak. Urusannya orang tua kita. Adakah orang tua dosa kepada anaknya? Ada Pak. Manakala orang tua menyia-nyiakan ya amanah yang Allah berikan kepadanya berupa anak, dia sia-siakan, itu dosa orang tua itu kepada anak. Tapi yang namanya anak durhaka kepada orang tua itu banyak. Yang seperti apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Anak yang durhaka. Maka dalam Al-Qur'anul Karim, Masya Allah, begitu ketatnya Pak. Bahkan ada dua ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memposisikan orang tua kita dekat dengan Allah. Sedikit lagi posisinya sama dengan Allah. Qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Itu jelas dalam Al-Quran. Sembahlah Allah Pak. Wa bil walidaini ihsan, dan berbuat baik pula kamu kepada kedua orang tua. Pertanyaan kita sekarang adalah, alhamdulillah saya sudah beribadah Pak Ustaz. Tarawih puasa aku Masya Allah luar biasa. Tidak pernah alpa Ustaz. Puasa aku utuh 30. Pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Ini yang jadi catatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu riwayat Pak, sahabat berkata bahwa saya sudah santuni orang tuaku, saya gendong orang tuaku kemana saja, saya kasih makan dia kemana apa saja yang dia mau. Bahkan dia gendong orang tuanya keliling Ka'bah, tawaf sa'i dan seterusnya. Lalu orang itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, cukupkah ini caraku untuk membalas budi baik orang tuaku? Kata Nabi, belum cukup Pak. Kenapa? Ketika orang tua kita merawat kita dulu Pak, orang tua kita merawat kita dulu, kita kan tambah besar, tambah sehat Pak. Tapi sekarang kalau ada anak merawat orang tuanya, bukan tambah kuat Pak, tambah dorong, ya? bahkan bisa meninggal Pak. Itulah bedanya Pak. Dulu kita kecil dirawat orang tua kita, semakin hari semakin dewasa, semakin sehat, semakin kuat. Itulah cara untuk merawat kita dulu. Nah sekarang ketika ada anak merawat orang tua yang sudah tua renta, tak balik Pak. Tidak ada tambah kuat itu orang tuamu, tidak ada tambah panjang umurnya, tapi apa tambah pendek umurnya orang tuamu Pak. Maka saya berpesan, jika sekiranya ada warga Palopo saat ini ada orang tuanya dalam pengawasannya, maka angkat rasa syukur tak kepada Allah setinggi-tingginya. Terima kasih ya Allah, Engkau izinkan saya untuk bisa merawat ibuku dan bapakku di saat tua renta. Berarti Engkau memberikan saya peluang besar untuk menuju ridhamu, menuju surgamu Pak. Jangan terbalik Pak. Ada tuh anak ketika ada orang tuanya hidup umurnya panjang, nak kira dirinya disisai. Masya Allah. Nak kira dirinya memberatkan, menghalang-halangi. Naudzubillah min dzalik. Semoga tidak ada yang terjadi pada diri kita Pak. Ada orang tuanya nak kira menjadi penghalang dalam kebahagiaanku dengan anak-anakku. Pak, coba ya Pak, tes IBD orang tua Pak. Kita kasih, kita kirimi apa? Rata-rata Pak, dalam 10 orang tua ketika kita kasih sesuatu, entah berupa uang atau berupa hadiah atau apa jawabannya orang tua dia? Rata-rata mengatakan, tidak usah nih sayang, kasih ini cucuku. La ilaha illallah. Gimana itu orang hebat itu orang tua Pak? Padahal Masya Allah, orang tua kan tidak pernah minta ganti Pak. Ganti seluruh biaya aku nak. 9 kau bersaudara. Bayangkan bagaimana cara kau cari beras. Ku kasih makan Cina, ku belikan di baju, ku sekolahkan di 9 bulan. Pernahkah ibu menuntut Pak? Pernahkah ibu menagih bayar ke masing-masing? Tidak Pak. Nah biasa kelemahan kita kadang susahnya Pak. Satu di ibu tak, satu di bapak tak. Susahnya kodon di hati-hati. Susahnya dibahagiakan. Nah satu, nah 10 orang kita bersaudara, masa tidak bisa kita? Ini kelemahan Pak. Maka insya Allah dalam tausiah halal ini itu penting sekali Pak. Setelah hubungan kita dengan Allah perbaiki,
hubungan kita kepada manusia, wabil khusus dalam hal ini hubungan kita kepada kedua orang tua yang sudah melahirkan, mendidik dan membesarkan kita. Pak Ustaz, terlambat Kak, kenapa meninggal dua-duanya orang tua aku Pak Ustaz? Bagaimana itu dong cara aku mau berbuat baik kepada, mau kurasa balas budi baiknya. Karena aku ingat dulu, Masya Allah, ketika ada orang kuliah melahirkan Ustaz, langsung kuliah, aku ingat mama, sesana pada orang kalau melahirkan ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau lebih sayang cinta kepada orang tua atau Pak, sekali-kali lihat ke orang yang melahirkan Pak. Sekali-kali lihat ke ibu yang membesarkan anaknya, begitu dong dulu kita bisa Pak. Makanya jangan sekarang tabe, kita bagi-bagi ilmu Pak. Siapapun di antara kita yang merawat orang tuanya Pak, di orang tua renta, apa niat dalam hati kita, ya Allah, semoga nanti anak-anakku nak perlakukan Kak juga seperti ini. Itu niat dalam hati Pak. Ya? Tapi saya ulangi, jika sekiranya di antara kita ada orang yang merawat orang tuanya dengan tulus, ikhlas, penuh ikhlas, ya, maka berniat di dalam hati, ya Allah, semoga nanti anak-anakku memperlakukan saya juga seperti ini. Karena tidak semua orang Pak, ya, dirawat oleh anaknya sendiri. Di saat dia sudah tua renta, di saat dia sudah tidak berdaya lagi Pak, bahkan kadang ada orang tua sudah tidak berdaya, ditinggal semua sama anaknya karena kesibukan duniawan, ditinggal sendiri di rumah. Semoga tidak terjadi. Pak Ustadz, bagaimana Ustadz? Karena kondisi pekerjaan dan sebagainya, oke lah, tidak bisa kita jaga anak orang tua. Tapi kan sekarang sudah canggih Pak. Mungkin kita diamali Allah berupa harta, berupa rezeki tertentu, bayar orang, tidak ada masalah. Nafkah bayar, jaga ibu, pokoknya 24 jam jaga ibu. Kenapa tak mau saya di luar jauh dari kota Sorong? Disebabkan ketentuan pekerjaan, ada istri dan anak-anak pun, maka apa boleh buat? Saya panggil ke Sorong tidak mau tunggu, maka apa boleh buat? Buatkan rezeki untuk menggaji orang untuk merawat, meski tidak sama sebenarnya. Yang dimuliakan, tapi apa yang terjadi? Apa boleh buat? Tidak ada jalan lain. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi di tausiah singkat ini, mari kita sebentar insyaallah saling memaafkan, jangan lagi simpan dendam di hati kita. Contoh dari Rasulullah SAW, karena Nabi itu di dadanya sudah terkunci rapat-rapat dan tidak ada tempat yang kosong untuk menyimpan dendam dan benci terhadap sesama manusia yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya jamaah yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah, mohon maaf mungkin tausiah kita tidak terlalu panjang karena waktu sudah salat waktu zuhur, insyaallah tinggal beberapa menit kita akan salat zuhur. Untuk itu sekali lagi Pak, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan dengan aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sebuah insyaallah puasa Ramadan, ya. Kita berdoa Pak, puasa Ramadan yang lalu insyaallah bukan puasa akhir bagi kita, ya. Sekali lagi, semoga puasa Ramadan yang beberapa waktu yang lalu bukan puasa akhir bagi kita semua yang hadir. Artinya insya Allah, ya Allah, hamba masih berharap tahun depan hadirkan hamba di bulan suci Ramadan. Karena saya merasa ya Allah, masih kurang rasanya ibadahku, masih banyak dosaku ya Allah, mungkin masih banyak kekurangan dan kelemahan saya ya Allah. Ibadahku belum mantap ya Allah, maka hidupkan kami kembali, hadirkan saya di bulan Ramadan yang akan datang, yang dimuliakan dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak, hikmah halal bihalal yang sangat singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, dan insya Allah akhirnya seluruh warga Palopo insya Allah sekali lagi satu, setelah bubar imannya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yazid, bukan yang bertambah imannya. Yang kedua insya Allah kita lebih bertakwa Pak. Takwa itu Bapak Ibu sekalian tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu Pak. Ada orang itu bertakwa, ya, ada orang beriman masih berpengaruh ruang dan waktu. Kenapa? Contohnya kalau tanggal baru sembahyang 5 waktu. Kalau tanggal 2 berhenti sembahyang. Berarti ini imannya dipengaruhi ruang waktu. Ini namanya iman yang Yazid naik turun imannya. Itu jenis sembahyang kalau tanggal baru habis gajian. Tidak gajian berhenti lagi sembahyang. Itu jenis sembahyang ke masjid. Kenapa? Laku dagangannya, untungnya luar biasa, rajinnya ke masjid minta Allah. Berumpi masih masuk ke masjid, kenapa? Berlipat-lipat untungnya dagangannya. Begitu bulan depan rugi, tidak ke masjid lagi salat Jumat. Itu namanya Yazid wa yang terus. Kita harap apa Ustaz? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu tidak dipengaruhi oleh situasi ruang dan waktu Pak. Mau lancar dagangan, mau untung, mau rugi, salat Jumat itu harga mati. Ini harapan kita. Yang terakhir sekali bahwa insya Allah warga Palopo
yang meninggalkan Ramadan beberapa waktu yang lalu, songkok, sarung, mukna, sajadah, jangan dilipat kembali itu, baru kasih masuk lagi di kompor atau di lemari. Simpan saja di luar. Mukna itu yang mahal-mahal ibu, gantung di sudut-sudut ruangan tamu tak ibu, supaya selalu ingat ya Allah waktunya saya sana. Sajadah taruh di kursi supaya memotivasi kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.